Sekitar tahun 2015, ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini tuh ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada satu orang cewek. Pada saat itu mereka tuh mau naik Gunung Sumbing. Akhirnya mereka berangkatlah dari Jakarta ke Wonosobo. Mereka sampai di pos 2 Gatakan sekitar jam 7 malam. Mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Faiz, leadernya mereka, bilang buat siap-siap buka 3 tenda. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 posisi tendanya. Perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Nina yang setenda sama 2 temen cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh gak bisa tidur karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus walaupun gak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tuh tiba-tiba ngomong, "Bau amis banget deh." Nina sama Rangga tuh nyautin, "Iya bener Dit, bau amis, nyengat banget ya." Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya meleklah satu-satu. Dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata terus kayak mau ngomong, Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata Muhibi, mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran. Karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu. Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing mereka turun ke bawah. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar. Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ gak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, "Hai." Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Nah Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh beneran penasaran mau ngeliat nenek ini tuh ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliatin neneknya tuh pakai ekor mata. Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua. Oh shit. Di situ Nina langsung lari ke sebelah Faiz, tapi Nina tuh nggak bilang apa-apa. Pokoknya dia berdiri sebelah Faiz aja yang penting. Setelah udah 2 jam mereka jalan nggak sampai-sampai, akhirnya jam 11 malam tuh Faiz bilang ke yang lain untuk duduk dulu. Karena Faiz tuh ngeliat kayak nama-nama pos yang mereka lewatin tuh bukan nama-nama pos biasanya. Misalnya namanya tuh pos Malim, tapi berubah jadi pos Milam. Ya, jadi kayak kebalik gitu. Iya bener Moy. Akhirnya mereka semua yang udah panik dan ngerasa gak bener tuh duduk. Nina juga udah nangis, semua juga udah ngerasa bingung. Dan akhirnya pada berdoa aja tuh masing-masing. Tapi ternyata di situ Faiz tuh ingat, dia pernah denger kalau jam 12 malam tuh gak boleh jalan dulu, harus berhenti dulu. Ketika jam 12 lewat, baru boleh lanjut jalan lagi. Akhirnya mereka duduk dulu berdoa. Dan setelah jam 12 malam lewat, Faiz mutusin buat lanjut jalan. Gak lama mereka ketemu pos 1 dan langsung gampang nyari semua jalan untuk sampai ke base camp lagi. Jadi Moibi, pas OTW pulang ke Jakarta, Nina tuh nyeritain apa yang dia, Rangga, sama Adit lihat pas di tenda. Bahkan dia juga cerita kalau ada nenek-nenek di samping dia lagi ngemut pembalut. Dan pas trash bag mereka berantakan pun, kan semua sampah tuh keluar ya berserakan. Nina tuh gak nemuin pembalut dia. Jadi ya sebenarnya Nina tuh lagi mens di saat itu, tapi dia gak bilang ke siapa-siapa. Oh, tapi berarti dari 11 orang itu yang diganggu banget sebenarnya ya 4 orang itu ya? Iya 4 orang itu Moy. Tapi untung si leader itu gak hilang anjir. Kalau hilang kan lebih chaos lagi tuh. Nah iya, tapi tuh gue baca juga ya di Google, katanya tuh kalau naik ke Gunung Sumbing itu tuh gak boleh ganjil. Nah jumlah mereka tuh ganjil kebetulan waktu itu. Gitu.
Oh, aku masih merinding banget lagi.